JK ngamuk karena bisnis gedenya diganggu Jokowi, auto diskakmat Andi F. Noya. Bisnis goyah, makanya inginkan capres bonekanya berkuasa? Mengeluarkan pernyataan ini berarti Anda merasa ada indikasi Presiden ikut terlalu jauh mencampuri urusan Pilpres. Saya kira semua orang umum sudah tahu itu semua. Ya, kenapa yang ribut semua itu karena itu kan. Jangan-jangan Pak JK ini bisnisnya terganggu ini. Nggak dapat lagi proyek-proyek dari pemerintah ini. Dulu zaman dia wapres, ini omongan orang ya. Waktu dia wapres, banyak proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan oleh grup usahanya. Baik melalui grup Kala, Bosowa, atau Bukaka, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, baru di zaman Presiden Joko Widodo ini loh, semua lawan-lawannya dibuat gemeter. Nah, bahkan ini yaitu Pak Yusuf Kala ketika berkomentar dan langsung di sini disekakmat oleh Bang Andi F. Noya pada waktu di acara Kick Andy. Ini menurut saya balasan dari Andi F. Noya sungguh telak sekali. Dan bahkan di sini juga ditanggapi oleh ondel-ondel Wanahbud. Pertanyaan Bang Kick Andy Show, cabai level 3 sampai 30. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, dia itu berpegang teguh pada satu keputusan itu gitu loh. Nah, tetapi dia juga tidak sebenarnya dia tidak kaku. Kalau saya lihat pengalaman saya ya, dia memberi kebebasan juga. Tetapi kan apakah orang yang dipercaya ataupun orang yang sudah ditetapkan sebagai capres ataupun sebagai apa yang tim lah macam-macam, kamu bisa melakukan improvisasi atau tidak? Pak JK cemas, Bu. Barangkali Pak JK cemas. Karena perhitungan awalnya Pak JK itu tidak nganggep Pak Jokowi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama dengan JJ. Baru di zaman Presiden Joko Widodo, semua lawan-lawan politiknya dibuat gemetar. Apalagi kemarin yang paling menghebohkan publik adalah kader Partai Nasdem yang tertangkap oleh Kejaksaan Agung yang terlibat kasus korupsi BTS Kominfo sebesar 8 triliun. Salah satu pihak yang dibuat Presiden Jokowi gemetar adalah mantan Wapres JK. Bahkan dalam acara Kick Andy, JK langsung kena skakmat oleh host Andi F. Noya. Dalam video yang beredar awalnya, JK mempermasalahkan Jokowi dalam hal cawe-cawe yang dianggap oleh JK sebagai orang yang bersalah dan dianggap sebagai orang yang tidak melaksanakan sumpahnya untuk melaksanakan pemerintahan yang seadil-adilnya. Tapi pernyataan JK tersebut diskakmat oleh Andi F. Noya, yang mana menurut penilaian Andi F. Noya, JK mengeluarkan pernyataan tersebut karena banyak perusahaan atau bisnis JK yang terganggu dan tak dapat proyek dari pemerintah. Memang setelah dinyatakan lengser dari Wapres Presiden Jokowi, JK kerap melontarkan nyinyiran, kritik, dan tuduhan kepada Presiden, terutama ketika Anies resmi dinyatakan sebagai capres dari Koalisi Perubahan. Manuver JK ini secara politik menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak penentang Jokowi untuk terus mengkonsolidasi perlawanan. Serangan terbaru JK ini perlu diwaspadai oleh Jokowi. Sebagai seorang mantan Wapres, suara JK pastilah sampai di telinganya. Namun Jokowi diharapkan tetap tenang seperti yang diperlihatkannya selama ini. Jokowi tidak perlu reaktif atas serangan terbaru dari JK itu. Di sisi lain, Jokowi perlu melihat serangan JK ini secara proporsional. Jokowi perlu menjadikannya sebagai bahan masukan yang berharga atau sebagai warning agar lebih berhati-hati, terutama kepada para menterinya. Publik bisa melihat bahwa ada beberapa menteri yang suka menganulir kebijakan Presiden. Serangan JK kepada Presiden Jokowi semakin gencar ketika Kejagung memeriksa perusahaan JK. Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN pada 2016. Penyelidikan kasus ini telah tercantum dalam surat perintah penyidikan atau sprindik. Sprindik ini telah ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang mana PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan 2,2 triliun. Pada tahun 2016, PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan yang diduga dilakukan oleh PLN dan Aspapindo ini termasuk dalam delik korupsi karena menyebabkan kerugian negara. Kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini telah masuk dalam tingkat penyidikan karena Kejaksaan Agung telah menemukan bukti terkait perbuatan melawan hukum.
Salah satu bukti dari kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini adalah ditemukannya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat. PLN diduga memakai daftar penyedia terseleksi tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower. Seharusnya PLN menggunakan DPT 2016, namun nyatanya DPT 2016 tidak pernah dibuat. Kejagung pun menduga PLN selalu menerima permintaan dari Aspapindo yang berimbas pada hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT Bukaka. PT Bukaka diketahui adalah perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden JK. Jadi ada benarnya juga jika JK kesal kepada Jokowi karena selain mendukung Anies, perusahaan JK juga diobok-obok oleh Jokowi karena terjerat hukum. Bagaimana menurut Anda? Demi lindungi citra Anies, Ahok kini dikambing hitamkan. Melawan Ahok belak-belakan soal proyek JLNT Pluit yang mangkrak. Biang keroknya Anies, lanjut reklamasi tapi tak minta kompensasi 15%? Ini sangat kotor kondisi jalan layang nontolnya, banyak sampah di kiri kanannya, dan juga ditumbuhi rumput-rumput serta tumbuhan-tumbuhan liar di sekitarnya Tribuners. Inilah dapat saya tampilkan kondisi terkini di jalan layang nontol di wilayah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Tribuners. Inilah kondisinya JLNT yang merupakan proyek mangkrak di zaman Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ini kan kita ada Kepres yang mengatur ada sekaligus menata ruang daratan pantai. Jadi orang buat pulau, jadi sekaligus mereka diwajibkan ngurusin daratan. Nah yang diurusin daratan apa? Nah saya melihatnya ada di MKY tadi, perjanjian tahun 97. Makanya saya bilang sama tim penyusun anggaran, bagaimana mungkin Anda turunkan 15% ke 5%? Kalau kamu hilangkan 15%, itu semua kewajiban yang udah mereka cicil itu ngitungnya gimana? Terus Jakarta mau beresin banjir, duitnya gimana? Kamu mau bangun LRT sampai 50-60 triliun, duit dari mana? Apa yang dilakukan Anies itu jahat, Salim. Jadi terlepas dari apa kata masyarakat, keputusan Anies ini harus dilawan. Tidak perlulah dia sampai di penjara 5 tahun. Yang terpenting adalah keputusan yang diambil bukan saja harus selalu tunduk pada hukum, tapi juga harus selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok buka suara terkait jalan layang nontol JLNT Pluit Penjaringan Jakarta Utara yang kini sempat viral dalam video menunjukkan mangkrak dan terbengkalai. Sebagai informasi, proyek ini sendiri pertama kali dibangun pada 2015 silam di saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Proyek ini awalnya dibangun untuk menghubungkan Jalan Pluit City menuju Tol Bandara Soekarno-Hatta dan Tol Tanjung Priok. Dirinya menjelaskan bahwa jalur tersebut sedari awal merupakan proyek yang dibiayai dari pengembang swasta Agung Podomoro Group sebagai bentuk kewajiban atau CSR atas pembangunan pulau reklamasi yang 15% kontribusi dari harga jual per meter sesuai harga NJOP di wilayah Penjaringan Jakarta Utara. Saat itu, proyek JLNT ini sendiri ditargetkan untuk selesai pada 2016. Namun, karena ada masalah dalam penyusunan Raperda DKI terkait pembangunan pulau reklamasi, pengerjaan proyek CSR ini pun jadi ikut tertunda. Tak lama setelah itu, sayangnya, proyek pulau reklamasi sendiri sempat terhenti. Menurut Ahok, mungkin saja hal ini menjadi alasan utama mengapa proyek JLNT ini juga jadi ikut terhenti dan mangkrak hingga sekarang. Padahal sudah dimulai sejak 2015. Sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Tapi ternyata reklamasi dihentikan. Namun pada akhirnya berjalan di era Anies Baswedan yang bahkan pernah ngibul mau stop reklamasi. Tapi lucunya proyek JLNT Pluit kenapa nggak dilanjutkan di era Anies? Ya karena di era Anies Baswedan, penerbitan IMB di Pulau Reklamasi menggunakan Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota PRK. Anies ini memang hebat, bisa tidak mau ada kontribusi 15% buat bangun DKI, sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda RZWP 3K karena pasal 15% kontribusi tambahan.
Ahok pun pernah bercerita seperti itu. Padahal kalau kontribusi tambahan itu berhasil didapatkan, jumlahnya sangat-sangat besar, yaitu mencapai 179 triliun rupiah. Bisa digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan warga Jakarta, dan tentu saja pembangunan JLNT Pluit bisa lancar terlaksana. Warga DKI malah buntung gak dapat apa-apa. Reklamasi jalan terus pula, dikebelin terus kan? Hal pertama yang dilakukan oleh Anies pada waktu itu dengan melanggar janjinya dengan menandatangani lebih dari 1.000 IMB di Pulau Reklamasi. Padahal awal-awal saat kampanye, dia begitu bangganya menyetop reklamasi. Dia yang mengharamkan reklamasi, dia pula yang menerbitkan izin mendirikan bangunan di atasnya. Lucu juga nih orang. Nggak hanya itu saja, Wan Anies juga menerbitkan izin reklamasi di Ancol dan Dufan dengan total luas mencapai 155 hektar. Dulu nolak reklamasi hanya untuk mencari suara rakyat jelata dan mereka bersorak-sorai karena berhasil menang. Dan pada akhirnya hanya jadi budak yang berlutut di bawah kaki-kaki 9 naga. Pada akhirnya Anies bukan hanya menjilat ludahnya, tapi dia langsung menelan muntahannya. Muntahan itu diseruput lagi sampai kering, menjilat ludahnya sendiri. Jadi melihat fakta ini, kemenangan Anies merupakan duka bagi rakyat Jakarta. Dan jangan sampai hal serupa terjadi di ranah yang lebih luas, yaitu Indonesia. Maka dari itu, betapa bahayanya Anies jika jadi presiden. Semua yang menguntungkan masyarakat akan diabaikan. Dan bisa jadi juga kebegoannya akan digunakan untuk memperkaya para oligarki yang telah berjasa mengusungnya. Jadi ingat pesawat jet, jadi bagaimana menurut Anda?